Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Marta, NIM 34021902009, kelas Manajemen G, dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya akan melaksanakan tugas pertemuan ketiga, yaitu tentang standar operasional prosedur atau SOP. Nah, untuk tugasnya yaitu mencari pengertian SOP menurut para ahli. Untuk pertama yaitu menurut Sailendra 2015 halaman 11, standar operasional prosedur atau SOP merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Yang kedua, menurut Koekijat 2008, standar operasional prosedur atau SOP adalah urutan langkah-langkah atau pelaksanaan pekerjaan di mana pekerjaan tersebut dilakukan, bagaimana melakukannya, bila mana melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Yang ketiga yaitu menurut Cipto Atmoto 2011, standar operasional prosedur atau SOP merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah maupun non-pemerintah, usaha maupun non-usaha berdasarkan indikator teknis atau administrasi dan prosedur sesuai tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Yang keempat, menurut Isyani 2010 halaman 1, SOP adalah dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang dibekukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan aktor yang berperan dalam kegiatan. Untuk yang selanjutnya, yang kedua yaitu mencari manfaat, fungsi, dan tujuan organisasi harus selalu membuat SOP. Yang pertama itu manfaat SOP. Yang pertama yaitu sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. Yang kedua yaitu SOP membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam melaksanakan proses sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. Yang keempat yaitu menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Kelima, menciptakan bahan-bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. Yang keenam, menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. 7. Menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. Kedelapan, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas memberi pelayanan. 9. Membantu penyelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan. 10. Menjamin proses pelayanan tetap berjalan dengan berbagai situasi. Nah, selanjutnya yaitu fungsi SOP. Yang pertama, memperlancar tugas petugas atau pegawai atau tim unit kerja. Kedua, sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan. Ketiga, mengetahui dengan jelas hambatan-hambatan dengan mudah dilacak. Keempat, mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. 5. Berbagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin.
Untuk tujuan SOP, yaitu tujuan SOP dari penyusunan SOP adalah untuk mempermudah setiap proses kinerja dan meminimalisir adanya kesalahan di dalam proses pengerjaannya. SOP dibuat untuk menyediakan setiap pekerjaan bisa bekerja dengan efektif dan efisien. Untuk yang ketiga yaitu tugasnya, contoh SOP yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan. Nah, pertama yaitu SOP pelayanan gaji atau SOP pelayanan pembayaran pegawai. Yang kedua yaitu SOP untuk ruang servis. Yang ketiga yaitu SOP pelaksanaan pelayanan informasi publik. Yang keempat SOP surat menyurat. Yang kelima yaitu SOP surat keluar. Dari 5 SOP tadi, harus mengetahui simbol-simbol atau lambang-lambang dari SOP. Arti dan lambang slow check dalam membuat SOP yaitu diantaranya ada slow direction symbol, terminal symbol, director symbol, connector symbol, dan profesi symbol, simbol manual operation, simbol duration, simbol input output, simbol manual input, simbol premation, simbol predation process, simbol display, simbol disk and online store, simbol magnetic tip unit, simbol patch card, simbol dokumen. Nah, dilanjut dari cara membuat SOP, di mana saya akan mengambil satu SOP yang terbaik menurut saya, yaitu yang kedua yaitu SOP masuk ruang server. Nah, di sini saya membuat menggunakan Excel. Nah, ada tabel untuk yang pertama yaitu logo dari perusahaan tersebut. Logo, terus standar operating production, ini dokumen, terus nama perusahaan tersebut. Untuk judul yaitu masuk ruang server. Ada kegiatan, untuk kegiatan ada nomor, pihak terkait, dokumen. Nah, untuk pihak terkait ada 2, yaitu staf atau petugas server, kedua kepala seksi jaringan. Nah, yang pertama yaitu untuk kegiatan, petugas operator server memastikan pengajuan melakukan pengisian formulir secara lengkap dan menyerahkan tanda tangan pengenal yang sah. Nah, untuk petugas server yaitu ke nomor 2, pengunjung memberikan formulir yang telah diisi kepada petugas operator server untuk diberikan izin akses. Nah, nomor 2 yaitu ke nomor 3, ke bagian kepala seksi jaringan. Petugas operator server memverifikasi formulir dan menentukan izin. Nah, yang ketiga itu kembali lagi ke nomor 2 kepada petugas server. Nah, yang
3 yang kepala seksi jaringan, ke nomor 4 yaitu kegiatan petugas operator server memastikan selama di dalam. Nah, selanjutnya nomor 4 ke nomor 5. Sesuai kunjungan petugas operator server memastikan formulir dilengkapi. Nah, kepada petugas atau staf server. Nah, selanjutnya nomor 5 itu ke nomor 6. Pengunjung menyerahkan formulir kepada petugas operator server untuk diarsip. Nah, dari dokumennya yaitu yang nomor 1 yaitu lapora. Yang pertama yaitu laporan, kedua formulir akses ruang server, terus yang kedua yaitu persetujuan masuk ruang server, kedua formulir akses ruang server. Dokumen ketiga yaitu persetujuan masuk ruang server, formulir kunjungan ruang server. Dokumen keempat yaitu lampiran aktivitas ruang server. Dokumen kelima yaitu server telah diperbaiki. 2. Checklist perangkat ruang server. Dokumen keenam yaitu lampiran kegiatan di ruang server dan formulir kunjungan ruang server. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.